berpikir kayak gitu, walaupun anak aku sebenarnya masih kecil, 1,5 tahun yang paling kecil itu masih menyusu ya. Minta jajan aku nggak punya uang, minta ke suami juga nggak ada uang. Itu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Di video kali ini aku mau ngebahas kenapa aku sampai menjadi seorang TKW ya teman-teman. Nah di sini aku ngebahas diri aku sendiri. Aku nggak ngebahas orang lain, bukan pengalaman orang lain juga. Ini adalah pengalaman aku sendiri. Mungkin memang bisa dibilang ini adalah aib ya, karena kan apa yang terjadi pada dalam rumah tangga itu adalah seharusnya ditutupin kayak gitu ya. Tapi di sini aku mau sharing-sharing kenapa aku bisa menjadi seorang TKW. Jadi dulu sebelum aku menjadi seorang TKW, aku adalah ibu rumah tangga dengan 2 anak ya teman-teman. Ibu rumah tangga yang biasa lah ya, cuma ngurusin anak, ngurusin suami, udah nggak ada kegiatan lain. Dulu pernah dagang tapi karena suatu masalah, akhirnya dagangnya tutup dan akhirnya saya mempunyai pikiran untuk keluar negeri. Kenapa saya bisa memutuskan untuk kerja ke luar negeri ya teman-teman? Yang pastinya adalah menurut aku sendiri, aku sudah nggak punya jalan lain. Dalam arti kalau aku kerja di Indonesia, terutama di Jakarta ya, kerja jadi uh, asisten rumah tangga di Jakarta itu kan gajinya segitu, semuanya orang tahu lah minimal segitu. Jadi aku tuh berpikir kayaknya nggak mungkin kalau aku kerja di Jakarta ya teman-teman. Terus aku akhirnya berpikir tapi agak bingung juga, aku harus kerja di mana kayak gitu kan untuk mendapatkan uang dengan cepat tapi halal, intinya seperti itu. Terus aku tuh mikir sampai kayak gimana aku harus nyari uang itu gitu. Kalau misalnya pinjem uang ke bank kayak gitu, itu nanti akan membuat kedepannya malah susah lagi ya, karena tidak ada penghasilan untuk menyicil bank, otomatis kan seperti itu. Akhirnya memutuskan untuk kerja ke luar negeri ya. Kenapa sampai punya pikiran ke luar negeri sih? Kalau misalnya memang ada suami, pasti ada yang seperti itu, penasaran kan? Iya, memang saya ada suami dan ada keluarga, intinya seperti itu ya. Tapi memang keadaannya itu tidak memungkinkan saya untuk memaksa suami saya untuk bekerja untuk menghasilkan uang yang banyak kayak gitu ya. Karena apa? Karena memang keluarga aku itu terlilit hutang ya teman-teman. Jadi punya hutang yang memang harus segera dibayar. Sebenarnya utang itu, jadi kalau ya, ditanya uang untuk apa sih dulu itu kok sampai punya utang terus akhirnya memutuskan untuk keluar negeri, itu uang sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak tahu ya, yang jelas untuk kebutuhan yang nggak berasa gitu. Jadi kayak ya kalau ditelusurin bingung juga itu uang kemana, intinya seperti itulah. Dan utang itu memang harus dibayar, dan akhirnya ya kalau ngomong suami saya kerja ya suami saya kerja, tapi sekali lagi penghasilan dari semua itu kan nggak mencukupi untuk membayar utang, dan aku tuh harus menyelesaikan masalah-masalah utang piutang itu kayak itu kan. Jadi aku memutuskan untuk keluar negeri dengan persetujuan almarhum suami juga dan dengan persetujuan keluarga juga, intinya seperti itu. Dan memang sebelum saya berangkat itu saya sudah berpikir saya itu pengen 4 tahun, saya harus 4 tahun, di hati aku tuh harus. Karena apa? Kesempatan itu tidak datang 2 kali, aku selalu berpikir seperti itu ya. Karena mungkin ketika aku misalnya 2 tahun cuti ke Indonesia gitu kan, otomatis mungkin dari keluarga aku pasti nanti akan kamu nggak usah berangkat lagi, pasti seperti itu ya teman-teman. Jadi aku di hati aku sekalianlah aku 4 tahun, aku seperti itu. Nah akhirnya suami aku juga mengizinkan aku untuk pergi ke luar negeri, dan semuanya mengizinkan aku untuk pergi ke luar negeri. Dan alhamdulillah prosesnya juga cepat juga ya, karena di PT itu
ada yang sampai 4 bulan 5 bulan belum dapat majikan, dan alhamdulillah aku tuh kalau nggak salah cuma 1,5 atau 2 bulan ya, ya sekitar segitulah aku langsung dapat majikan ya teman-teman. Tapi kan harus nunggu proses bikin paspor, visa turun kayak gitu segala macam. Jadi ya pokoknya kalau menurut aku prosesnya cepat juga ya untuk ke Hong Kong. Waktu aku kayak gitu cepat dapat majikan, cepat prosesnya, terus akhirnya cepat terbang ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, kenapa saya bisa ke luar negeri itu karena memang mempunyai beban utang ya teman-teman. Jadi mempunyai beban utang keluarga yang harus segera diselesaikan, dan tidak bisa dengan hasil kerja di Indonesia. Karena aku udah 1 tahun, hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun aku tuh nyoba kerja di Jakarta jadi asisten rumah tangga ya, di Depok. Itu tidak bisa untuk meringankan hutang ya, walaupun waktu itu tuh gaji aku bener-bener aku fokusin untuk bayar utang, padahal waktu itu memang anakku masih kecil. Tapi kan ya nggak tahu gimana ceritanya lah ya, intinya aku kerja segitu tuh untuk bayar utang tuh nggak cukup ya teman-teman. Jadi akhirnya ya kayak gitu, nekat untuk bisa kerja ke luar negeri. Sebenarnya takut juga ya, takut juga waktu dulu pingin ke Hongkong itu, takut banget karena nggak ngerti bahasa. Dan berita kerja di luar negeri itu kan banyak banget yang ini yang itu kayak gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa ketika dulu aku bingung mikirin aku harus punya uang untuk bayar utang, itu aku nggak ada pikiran takut ya teman-teman. Aku cuma berpikir kayak gini, kalau cuma sekedar kerjaan yang bisa aku kerjakan, yang kelihatan, pasti aku bisa. Kalau memang dikasih tahu, aku pasti bisa ngerjain. Aku cuma bermodalkan seperti itu ya teman-teman, sama aku yakin aku harus cari uang yang halal untuk bayar utang. Dulu aku tuh selalu seperti itu. Makanya kalau misalnya dari almarhum ngomong begini-begini gitu, kayak aku ya gimana kayak gitu lah, intinya seperti itu. Yang jelas itu adalah tekad aku pengen bayar utang ya teman-teman, pengen bayar utang. Terus aku tuh pingin bikin rumah, punya rumah walaupun cuma berdiri aja kayak gitu kan. Udah alhamdulillah banget, syukur-syukur ada tabungan sedikit-sedikit. Itu seperti itu ya teman-teman. Dulu aku tuh memang keras kepala, dan aku tuh memang orangnya ya seperti ini gitu. Aku jadi kayak aku harus bisa, orang lain bisa, aku harus bisa. Aku selalu menerapkan dalam diri aku tuh seperti itu ya teman-teman. Ya sekali lagi karena aku nggak punya kemampuan apa-apa, aku cuma modalnya nekat, modal semangat. eh, aku pasti bisa, kayak gitu aja. Dalam diri aku tuh aku pondasikan kata-kata seperti itu ya teman-teman. Dan ya memang sih ya, dalam 4 tahun itu banyak banget cobaan-cobaan gitu ya, apalagi waktu baru-baru itu kan, cobaan itu banyak banget yang dirasakan ya teman-teman. Jadi memang untuk jadi TKW itu bukan hanya proses, tapi ya kita juga membutuhkan mental persiapan yang benar-benar siap untuk semuanya ya teman-teman. Jadi sekali lagi, eh, sebenarnya aku tuh orangnya keras kepala banget, tapi yang menurut aku tuh baik juga ya, karena aku masih mempunyai semangat untuk anak-anak aku, intinya seperti itu ya. Kalau misalnya umur aku nggak sampai 4 tahun waktu itu atau gimana gitu, atau apapun yang terjadi dengan aku, intinya aku tuh memprioritaskan masa depan anak-anak aku ya teman-teman. Kalau misalnya mereka itu, ya intinya gimana sih hidup ditagih hutang terus-terusan kayak gitu kan, nggak enak banget kayak gitu kan. Apalagi punya anak sampai 2 sekolah gitu, butuh uang jajan. Ya Allah, itu rasanya tuh kayak gimana sih lah, seperti itu ya teman-teman. Itulah kenapa aku memutuskan untuk ke luar negeri. Sebenarnya dulu almarhum nggak ngizinin gitu, tapi aku melihat keadaan gitu kan. Aku melihat keadaan kalau terus-terusan aku ada di rumah, jadi kayak nyesek banget ya. Jadi aku tuh melihat keadaan ya teman-teman, keadaan kalau misalnya aku ada di rumah dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan keseharian yang aku paham betul kayak gitu ya, nggak mendapatkan hasil apa-apa, itu hidup aku tuh akan lebih runyam gitu ya. Aku nggak bisa gitu, aku dalam diri aku tuh aku nggak bisa diam seperti ini. Aku punya tenaga, aku bisa kerja, orang lain bisa jadi TKW, mereka bisa mendapatkan uang dan bisa mencukupi keluarga, kenapa aku tidak gitu. Aku berpikir kayak gitu, walaupun anak aku sebenarnya masih kecil, 1,5 tahun yang paling kecil, itu masih menyusu ya.
Tapi ya kembali lagi aku mikirnya kayak gitu, ngelihat anak minta jajan aku nggak punya uang, minta ke suami, suami juga nggak ada uang, itu artinya kan kayak gimana gitu, berontak banget. Jadi kayak gitu dulu aku, ya nggak tahu lah ya, pokoknya terserah kalian mau ngomongin aku sifatnya keras atau apa ya, itu adalah diri aku kayak gitu, itulah aku kayak gitu. Karena aku udah melihat keadaan seperti itu aja aku udah nggak tega gitu kan, melihat anak-anak pengen jajan nggak punya uang, terus aku sendiri mau masak apa itu nggak ada uang, itu di posisi seperti itu benar-benar nggak enak. Makanya ya kalau dibilang aku istri durhaka ya mungkin durhaka karena ninggalin suami gitu, tapi di sini aku juga mikirnya seperti itu ya teman-teman. Jadi bener-bener aku tuh kayak nekat banget ya dulu, aku bener-bener modalnya cuma nekat, cuma modalnya ya modal tekad lah ya, intinya seperti itu ya teman-teman. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya, sampai 2024 aku masih ada di sini. Jadi seperti itu ya teman-teman, alasan aku kenapa jadi TKW, karena kehidupan aku dan keluarga aku yang memang benar-benar sangat membutuhkan uang untuk bayar-bayar utang ya dulu. Seperti itu teman-teman, dan aku memang bertekad aku harus bikin rumah, setidaknya punya tabungan kayak gitu ya. Dan ya seperti itulah ya intinya, alasan aku menjadi TKW ya teman-teman. Jadi tujuan dan maksud dari video ini adalah aku cerita, aku sharing-sharing ini pengalaman aku, semoga bermanfaat. Kalian yang mau jadi TKW ke luar negeri, kalian harus mempunyai sifat, sikap, tekad ya. Ya jadi dari video ini ya diambil yang baik, sisi baiknya saja. Kalian bisa nilai dan kalian bisa menghujat aku juga ya, seperti apa sih aku sebenarnya, wanita seperti apa. Tapi yang jelas sih aku ingin yang terbaik untuk keluarga aku ya. Jadi next time mungkin aku akan menceritakan perjalanan aku selanjutnya ya. Jadi ini adalah alasan kenapa aku menjadi seorang TKW. Yang baik diambil kebaikannya ya, yang buruk dibuang saja dari cerita aku ya. Karena ya memang keadaannya seperti itu channel ya, dimana untuk teman-teman Sri HM channel dimanapun kalian berada, semangat, kayo, orang lain bisa, kita pasti bisa. Bye bye, terima kasih, aku mau lanjut kerja. Ini pagi-pagi aku sarapan. Semoga video ini bisa ada baiknya untuk teman-teman yang ingin jadi TKW. Jadi itu tadi ya biar kalian cerita aku, alasan aku menjadi seorang TKW. Semoga bermanfaat biar teman-teman tuh benar-benar memikirkan kembali apa yang akan kalian lakukan atau putuskan ya. Jadi semangat selalu untuk teman-teman semua. Kayo, orang lain bisa, pasti kita bisa. Bye bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Next time di video kisah aku selanjutnya. Bye bye.